Polisi memeriksa 6 orang dalam dugaan tindak pidana peristiwa longsornya tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat yang menewaskan 15 orang. Dua yang diperiksa adalah Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah Abdul Karim yang merupakan pemegang izin tambang dan juga manajer operasional Ade Rahmat. Polisi menyebut ada dugaan kelalaian dan pelanggaran undang-undang lingkungan dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Jadi untuk yang Haji Abdul Karim ini merupakan salah satu, bukan salah satu, tapi pemilik dari izin tambang itu. Kemudian Ade Rahmat itu adalah manajer lapangan operasionalnya yang berkantornya ada di situ juga. Kemudian untuk yang 4 lainnya adalah merupakan karyawan. Ada beberapa pasal yang konstruksinya sudah kita bangun dari mulai KUHP pasal 359, kemudian juga ada JO-nya itu pasal untuk kecelakaan laka kerja, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, itu pasal 474, yaitu semua ancamannya adalah 5 tahun ke atas. Terkait longsor yang menewaskan 15 orang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut Pemprov Jabar pernah mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Namun ketika itu, Pemprov tak bisa serta-merta menutupnya. Menurut Deddy, izin tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon diberikan pada 2020 dan akan berakhir pada Oktober 2025. Menurut Deddy, di era pemerintahannya, Dinas ESDM Jawa Barat pernah beberapa kali mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang batuan di lokasi tersebut. Namun tak bisa begitu saja menutupnya. Setelah ada peristiwa longsor yang menewaskan 15 orang, Pemprov Jabar memutuskan mencabut izin dan menutup kegiatan tambang di lokasi tersebut selamanya. Izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Zariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Proses pencarian korban longsor di area pertambangan di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus dilanjutkan. Polda Jawa Barat mendalami dugaan kelalaian dalam kasus ini. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan penyelidikan insiden longsor ini untuk menindaklanjuti pencabutan izin usaha pertambangan oleh Gubernur terhadap 3 perusahaan pengelola tambang pada kawasan tersebut. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan. Yang pertama adalah undang-undang pertambangan, kemudian undang-undang keselamatan kerja dan lingkungan hidup, serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Sementara itu sejumlah keluarga mendatangi lokasi longsor untuk mengetahui nasib sanak saudara yang menjadi korban. Salah satunya keluarga Muniah. Pihak keluarga mengaku sudah tidak bisa lagi menghubungi Muniah pasca kejadian itu. Menurut keluarga, korban biasa berjualan minuman di lokasi tambang. Berkeliling di daerah tambang ini. Tapi nggak tiap hari, tapi 1 minggu 2 kali. Sudah berapa tahun sih Pak Muniah? Jualan udah ada sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun. Sesuai PP nomor 23 tahun 2010 disebutkan pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi batuan untuk lintas provinsi izinnya dari Menteri SDM. Jika pertambangan itu lintas kabupaten, maka izin diberikan oleh gubernur. Dan jika hanya dalam 1 kabupaten, maka izin dari bupati, wali kota. Aparat keamanan harus menyelidiki kasus ini hingga tuntas, termasuk soal izin tambang, agar kasus serupa jangan terulang lagi.
Tim Liputan Kompas TV. Yang Anda saksikan adalah situasi terkini, Saudara, dari lokasi longsornya galian tambang di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Hingga saat ini sebanyak 15 orang sudah dinyatakan tewas. Mereka adalah pekerja yang ketika longsor berada di lokasi tengah melakukan operasi penggalian tambang. Sementara masih ada setidaknya 10 orang dinyatakan hilang. Dan proses evakuasi korban akan menjadi prioritas dari tim gabungan yang sudah bekerja sejak terjadinya longsor. Dan Saudara, selain itu polisi juga memeriksa 6 orang dalam dugaan tindak pidana peristiwa longsornya tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat yang menewaskan 15 orang. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa longsor tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat ini? Kita bahas bersama Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Selamat petang, Mas Julius. Mas Julius, bisa dengar suara studio? Mas Julius? Sudah bisa dengar suara Cindy di studio, Mas Julius? Sudah jelas, Cindy. Terima kasih. Mas Julius, sudah ada 6 orang yang diperiksa. Beberapa di antaranya adalah pemilik izin, kemudian juga manajer. Sebenarnya untuk mencari siapa yang bertanggung jawab, cukupkah kalau hanya memeriksa sampai pihak swasta? Oh, jelas tidak. Kita mesti lihat mekanisme perizinan ini dilakukan melalui yang namanya syarat-syarat administratif dan juga pemeriksaan lapangan. Gitu. Itu sudah harus ada pemeriksaan di mana ketika dia mengajukan izin, apakah dampak lingkungannya positif atau negatif, apakah lokasinya memang cocok untuk dilakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang sebagaimana mestinya, dan tidak memiliki dampak negatif apapun termasuk longsor dan segala macamnya, dan apakah perusahaan memiliki kapasitas yang memadai sesuai dengan standar untuk melakukan aktivitas penambangan. Nah, kalau dari sini titiknya sebagaimana kami dengar gitu ya, bahwa sudah ada peringatan berkali-kali, sudah ada penyampaian kepada perusahaan, artinya di titik awal ini tidak dilakukan satu proses administrasi dan pemeriksaan lapangan yang tepat. Jadi swasta saja belum cukup untuk dijerat. Kita perlu periksa siapa pihak-pihak dari pemerintahan, utamanya yang memberikan izin bagi perusahaan dan yang memberikan peringatan tetapi tidak digubris, tapi tidak ada tindakan. Jangan berhenti di swasta. Ini ada pihak pemerintahan yang juga harus turut diperiksa, begitu Cindy. Nah Mas Julius, ini kan juga sudah berkali-kali diingatkan sebenarnya oleh Pemda juga, kalau ini tidak sesuai standar keamanan, tapi tidak digubris, tidak ada tindak lanjutnya, tidak bisa ditutup. Ini salahnya di mana sebenarnya? Nah, itu yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau saja sudah ada peringatan dari pihak pemerintahan, meskipun izinnya sudah ada, itu bisa dilakukan penindakan. Jadi pertanyaan pertama, kenapa perizinan bisa diberikan padahal sudah ditengarai, sudah diidentifikasi akan ada masalah jika dilakukan eksploitasi? Itu pertama. Yang kedua, ketika sudah diberi peringatan, artinya pemerintah sudah mengetahui dampak negatif yang akan terjadi apabila aktivitas penambangan terus terjadi. Nah, dari titik sini, maka pemerintah selaku pemberi izin, selaku yang melakukan pengawasan yang ketat, itu harusnya melakukan penindakan dengan mengaudit ulang izinnya, mengaudit ulang mekanisme penambangannya, bahkan mencabut izinnya. Tapi ini kami tidak melihat. Jadi di antara pemerintah dan juga swasta ini sudah bukan kelalaian lagi, Cindy. Kami melihat ini ada kesalahan di dua titik yang sama, ya. Yang mana ini bukan kelalaian tapi sebuah kesengajaan di mana sudah ada identifikasi masalah, tetapi tidak ada tindakan dari keduanya, bahkan masih terus melakukan aktivitas penambangan sampai kemudian terjadi peristiwa yang menyebabkan sekitar 13 orang meninggal kalau tidak salah. Nah ini 15, sudah 15. Nah ini artinya kesalahannya ada di kedua belah pihak, mulai dari administrasinya, kemudian operasionalisasinya, dan penindakan terhadap masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya, begitu. Nah Mas Julius, kalau masalahnya sejelas itu, apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh polisi sekarang sudah cukup cepat dan transparan? Kalau cepat, kami belum bisa melihat ini cepat ya. Ketika insiden sudah terjadi, lalu sudah menyebabkan 15 orang meninggal dunia, dan memeriksa baru saja pada titik saksi-saksi dan hanya di pihak perusahaan saja, kita belum melihat skema yang holistik dari pemeriksaan ini. Kita melihat skema yang masih terputus.
bahwa skema ini tidak mengikuti mekanisme perizinan dan operasionalisasi pertambangan yang dilakukan. Nah, ini yang belum bisa dilakukan oleh kepolisian, sehingga kita belum bisa mengatakan ini transparan, kemudian belum bisa mengatakan ini menyeluruh, belum bisa juga mengatakan ini bahkan pemeriksaan yang relevan dengan persoalan pertambangan yang terjadi. Jadi dengan bahasa singkat, ini belum nyambung ini antara pemeriksaan dengan peristiwa yang diperiksa, begitu, Cindy. Oke, menegaskan berarti seharusnya dengan fakta yang begitu jelas, seharusnya polisi bisa dengan mudah untuk membuka kemungkinan saksi baru yang diperiksa selain dari pihak swasta, kan? Saya pikir ini bukan kemungkinan lagi, ini sebuah kewajiban. Ini kewajiban, saya tegaskan lagi Cindy, ini kewajiban. Bahwa aktivitas pertambangan itu diawali dengan mekanisme perizinan, dan mekanisme perizinan itu dilakukan oleh pihak pemerintah. Mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi konsesi pertambangannya, syarat-syarat administrasinya dan yang lain. Sehingga dalam logika sederhana kami, hulunya ini adalah di proses administrasi di pemerintahan. Maka klaster pertama yang harus diperiksa oleh pihak kepolisian adalah pemerintahan itu dulu. Bagaimana pemerintahan memberikan izin, apakah Anda sudah mengidentifikasi akan ada masalah yang berpotensi terjadi di masa depan ketika aktivitas penambangan dilakukan atau tidak. Ini dulu. Setelah itu baru pihak swastanya yang melakukan aktivitas pertambangan, dan baru juga dia periksa apakah peringatan-peringatan itu dilakukan secara formal atau informal, hanya verbal saja by phone, gitu ya. Apakah mekanisme administrasi peringatan 1, 2, dan 3 ketika tidak dilakukan maka izin dicabut itu juga dilakukan atau tidak. Nah, ini alur yang harus dilakukan secara relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pertambangan, di bidang lingkungan hidup, dan yang lain. Dan kami nggak melihat. Jadi ini kewajiban memeriksa secara holistik, hulunya ada di mekanisme administrasi pemerintahan, hilirnya ada di swasta, dan ini paralel, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Justru kalau dipisahkan, ini membuat satu kecurigaan penuh di mata masyarakat, kok seolah-olah ada pemeriksaan yang tidak lengkap, terpisah, sehingga jalan ceritanya terputus. Maka timbul pertanyaan yang lainnya, Cindy. Ini siapa yang mau diselamatkan dari peristiwa ini, kan begitu? Oke, baik. Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu, Mas Julius.